Hai. Seperti yang sudah kita ketahui, hari ini kita akan membahas Titik Api oleh Hari Rusli. Nah, Titik Api ini adalah sebuah album dari musisi Hari Rusli yang dirilis tahun 1976. Ini covernya kalau mau tahu. Yes. Nah, yang mungkin kalian nggak tahu, itu genre yang di dalam album ini itu biasanya banyakan yang namanya progressive rock. Pasti baru pertama kali dengar kan? Nah, apa itu progressive rock, Angel? Biar saya jawab. Progressive rock adalah genre rock yang berkembang di Amerika dan Inggris dulu-dulu. Di kira-kira pertengahan 1960-an sampai kayak awal 1970-an lah puncaknya. Nah, di progressive rock ini itu merupakan gabungan dari beberapa unsur musik juga yang kita ketahui. Contohnya rock lah kan, tentu saja. Terus ada lagi unsur elektrik, baru ada unsur jazz, wow, ada unsur folk, folk ya, FOLK, folk, dan unsur klasik, ya klasik. Kalian pasti nggak tahu kan, nggak baru pertama kali dengar ini pasti. Jadi gue berikan contohnya itu kayak ini, Pink Floyd tahun 1966. Nih, gue kasih tengok. Oh, contoh yang lain itu ada namanya Genesis tahun 1967. Oke, balik lagi ke Titik Api. Nah, kali ini kita gak mungkin bahas semuanya yang ada di Titik Api, karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu guys yang di dalam Titik Api. Jadi supaya gampang, aku pilih satu aja. Nah, apa itu lagunya? Judulnya adalah Merak. Nah, kita mulai analisisnya ya guys dengan melodi. Pertama, apa itu melodi? Melodi adalah susunan alunan nada-nada yang diatur tinggi rendah, pola, dan harga nadanya hingga menjadi alunan yang enak didengar. Sorry. Jadi, gue simpulkan dari semua yang gue analisis. Kalau melodi dari lagu Merak ini memiliki pola 4/4 dengan alat musik gitar untuk menunjukkan nada tinggi, dan ada juga alat musik bass untuk membuat melodi nada yang rendah. Nah, disertai juga dengan beberapa alunan drum untuk perkusi dan membuat melodi yang baik dan enak juga didengar. Negeri cantik di mana kau kini, tapi langkahmu terjejak di tanah. Nah, selanjutnya ke lirik. Lagu ini juga diiringi dengan lirik yang sangat puitis. Apabila ditelaah lebih lanjut, ternyata lagu ini menyindir kondisi Indonesia saat itu, guys. Nah, mereka ini ternyata menganggap Indonesia itu sebagai merak. Banyak kan pesonanya, tapi ternyata menorehkan kerak. Ada juga beberapa bagian di dalam lagu ini yang menggunakan lirik dan suara manusia sebagai ritme suara utama si Hari Rusli ini.
Nah guys, kita lanjut dengan harmoni ya guys ya. Harmoni adalah bunyi nyanyian atau permainan musik yang menggunakan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi nadanya dan kita dengar serentak. Nah, ketika kita mendengar nada atau melodi, lirik, dan semua komponen-komponen dalam lagu ini bersamaan, maka kita akan mendengarkan suatu perasaan yang merasa kalau lagu ini sudah lengkap dan enak didengar ya guys ya. Nah, selanjutnya ada perpaduan keyboard, bass, dan gitar dan alat musik lainnya serta suara manusia. Perpaduan ini sangat menarik. Contohnya ya guys ya, ada di satu klip ini. Oke guys, kita lanjut ke poin selanjutnya adalah warna suara. Kak Angel, Bukannya warna itu untuk yang bisa kita lihat, tapi nggak yang bisa kau lihat suara. Kayak mana ya kau? Dek. Tahan. Warna suara itu bukan kayak gitu maksudnya. Kau nggak tahu dong, ngomplain kau bah. Jadi apanya maksudnya? Kasih tahu bos sama kami. Ya udah aku jelaskan ya, dengarkan bagus-bagus. Guys kalian juga dengarkan ya. Warna suara adalah perbedaan bunyi yang dihasilkan oleh dua alat musik atau dua orang yang berbeda, tapi itu notnya itu sama, tapi suaranya aja yang berbeda. Itu loh warna suara itu. Nah, dari manakah kita bisa tengok contohnya ini dalam lagu kita Merak. Nah, kita bisa tengok dari banyak jenis instrumen yang digunakan di lagu kita ini. Nah, tentu saja semua instrumen itu kan suaranya nggak sama, warna suaranya nggak sama. Kami pasti remang bayangan di jagat raya. Dia berbincang dan dia tertawa riang. Selanjutnya adalah dinamika. Apa itu dinamika? Harus tahu dulu kita kan. Dinamika itu volume suara yang nyaring atau lembut. Basically dia kuat atau pelan. Nah, di intronya juga itu seperti itu dari yang kita nonton barusan ya. Kita dapat dengar kalau suara keyboardnya itu jauh lebih nyaring daripada alat musik lainnya. Di situ ada alat musik kayak bass juga ada, gitarnya juga ada. Tapi yang kita dengarkan lebih kuat itu adalah keyboardnya. Nah, itulah yang disebut dengan dinamika. Selanjutnya adalah tempo. Nah, tempo kita pasti udah tahu adalah kecepatan dalam birama lagu. Apa itu birama? Itu birama adalah jumlah ketukan dalam satu ruas lagu. Biasanya dihitung dalam satuan BPM atau beats per minute. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata di lagu kita Merak ini ada 102 BPM yang memasukkan dia ke dalam kategori tempo andante atau tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi dia itu sedang. Aku pun yakin kau bermimpi kini. Sekianlah hasil penjelasan saya tentang Merak. Bukan Merak yang itu, gila. Merak, yes. Ya. Apabila ada kritik dan saran ataupun komentar dari teman-teman ataupun ibu kita tercinta, saya terima. Terima kasih atas perhatiannya. Ini mungkin
agak cringe untuk ditonton nanti, tapi nggak apa-apa.